Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Imron Rosyadi, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan, dan juga teman-teman kelas PBAB yang kami banggakan. Ya, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Memahami dan Mendeskripsikan Landasan, Asas, dan Komponen Pendidikan. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Nelly Nur Atikoh NIM 2220053, Rofi Akil Abiyah NIM 2220055, Aidiah Alafi NIM 2220063, dan saya Misbahul Munir NIM 2220084. Langsung saja, landasan pendidikan. Pendidikan dapat diartikan dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, pendidikan berwujud sebagai suatu sistem. Artinya, pendidikan dipandang sebagai keseluruhan gagasan terpadu yang mengatur usaha sadar untuk membina seseorang mencapai harkat kemanusiaannya secara utuh. Yang selanjutnya, pendidikan berwujud sebagai suatu proses. Artinya, pendidikan dipandang sebagai pelaksanaan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka mencapai harkat kemanusiaan seseorang secara utuh. Dan yang terakhir, pendidikan berwujud sebagai hasil. Artinya, pendidikan dipandang sebagai sesuatu yang telah dicapai dan dimiliki seseorang setelah proses pendidikan itu berlangsung. Pendidikan sebagai usaha sadar yang sistemik, selalu bertolak dari sejumlah landasan serta pengindahan sejumlah asas-asas tertentu. Landasan dan asas tersebut sangat penting karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia dan masyarakat bangsa tertentu. Beberapa landasan pendidikan tersebut adalah: yang pertama, landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan kultural, yang sangat memegang peranan penting dalam menentukan tujuan pendidikan. Baik, selanjutnya ada landasan filosofis. Yang dimaksud dengan landasan filosofis merupakan landasan yang bersumber dari filsafat yang menyangkut pautkan dengan hakikat manusia, hakikat pendidikan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Lalu yang kedua ada landasan sosialisasi. Yang dimaksud dengan landasan sosialisasi merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan interaksi di dalam sistem pendidikan. Selanjutnya, landasan kultural. Yang dimaksud dengan landasan kultural yaitu kebudayaan dan pendidikan itu mempunyai hubungan timbal balik, sebab kebudayaan itu dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus melalui jalur pendidikan. Dan yang terakhir ada landasan psikologis. Yang dimaksud dengan landasan psikologis yaitu merupakan dasar psikologis yang berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar dan perkembangan anak, terutama pada aspek kejiwaan. Karena aspek kejiwaan itu merupakan salah satu kunci dari pendidikan. Ya, pembahasan selanjutnya yaitu asas-asas pokok pendidikan. Yang dimaksud asas-asas pokok pendidikan di sini yaitu asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan. Ya, khususnya di Indonesia terdapat beberapa asas pendidikan yang memberikan arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu tersendiri. Di antara asas tersebut yaitu pertama, asas Tuturi Handayani, yang kedua, asas belajar sepanjang hayat, dan yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Asas yang pertama yaitu asas Tuturi Handayani. Asas Tuturi Handayani itu sendiri sebagai asas yang pertama, Tuturi Handayani merupakan inti dari sistem among perguruan.
asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ini kemudian dikembangkan oleh Dr. Andes RMP Sostrokartono dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ing Ngarso Sungsung Tulodo dan Ing Madya Mangun. Dan asas yang kedua yaitu asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat yaitu menurut bahasa Inggrisnya lifelong learning, merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Kurikulumnya dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Baik, selanjutnya yaitu asas kemandirian dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, kita sedini mungkin dilatih untuk kemandirian dalam belajar dengan cara menghindari campur tangan guru. Namun, guru juga harus selalu siap ulur tangan jika diperlukan. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Yang terakhir yaitu komponen-komponen ilmu pendidikan. Sistem pendidikan memiliki sebuah komponen-komponen utama yang terkait untuk membangun pendidikan agar mencapai tujuan. Terdapat 7 komponen pendidikan yaitu tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, metode pendidikan, isi pendidikan atau materi pendidikan, lingkungan pendidikan, yang terakhir yaitu alat dan fasilitas pendidikan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Jika ada yang kurang paham atau tidak jelas, bisa langsung tanyakan di sesi diskusi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.